Iya, Bang Usama masih di toko kita, masih bersama dengan Pak Usama Hisyam. Pak Usama, ini cerita yang begitu dalam ya dari gerakan 212 sendiri begitu ya, sampai akhirnya Anda mundur sendiri. Tapi kalau bicara mengenai konstelasi politik di Pilpres 2019 ini begitu. Bagaimana sih kacamata dari Pak Usama sendiri sebagai seorang wartawan atau jurnalis dan juga seorang politisi sejauh ini melihatnya bagaimana? Ya, saya ini pandangan pribadi ya, bukan pandangan organisasi. Jadi pandangan saya pribadi, kalau sebagai seorang jurnalis, ya, saya sangat menyayangkan situasi kondisi yang terjadi menjelang Pilpres 2019 ini. Ya mungkin itu juga sebuah situasi karena adanya dinamika ya, berbagai kemajuan teknologi digital dan sebagainya, sehingga mudah orang menciptakan hoax ya, memberikan bobot penilaian terhadap para kandidat ini lebih banyak dipengaruhi oleh media, bukan media mainstream tapi media-media sosial yang tingkat kepercayaannya itu rendah sekali. Kalau media mainstream kan tinggi, ada narasumbernya, ada apa segala macam. Nah, medsos ini rendah sekali, dan informasi apapun yang dibuat medsos itu kemudian menjadi sebuah fakta, faktanya padahal isinya hoax. Dua-dua kandidat ini, ya, kandidat satu, kandidat dua, ya kan, saling menjatuhkan, ya. Padahal demokrasi itu seharusnya tidak perlu saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita menjual keunggulan masing-masing. Nah, proses untuk menjual keunggulan ini tidak terjadi. Apa sih keunggulan dari 01? Apa sih keunggulan dari 02? Yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Jadi fitnah-memfitnah yang ada. Nah, ini yang kita sayangkan, sehingga dampaknya adalah perpecahan. Bukan saja bangsa tapi umat. Nah, ini yang harus, sebagai jurnalis saya berpandangan ini harus dihentikan. Dan oleh sebab itu kita harus kondisikan media-media ini harus menggunakan media mainstream di dalam proses kampanye. Masyarakat harus lebih percaya pada media mainstream daripada media sosial. Nah, ini yang proses ini yang saya kira belum berjalan. Karena memang banyak problem ya. Media mainstream juga ada keberpihakan. Itu wajar lah sebuah media pers karena ada politik pemberitaan. Nah, itu yang saya sayangkan sebagai jurnalis ya. Kalau sebagai politisi, saya melihat sebetulnya kita sudah matang ya. Harusnya kita semakin matang dalam berdemokrasi, karena ini kan pemilihan presiden sejak 2004 pertama. Sekarang 2014 sudah 10 tahun, sudah 3 kali kita melakukan pemilihan presiden langsung. Harusnya lebih matang. Jadi perbedaan ini jangan mengakibatkan perpecahan. Karena tujuan kita ini kan membangun bangsa. Memilih sosok pemimpin yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh masyarakat pemilih yang mayoritas. Ini terkesan begitu ya, sejauh ini terkesan agak liar, sudah banyak hoax, sudah banyak opini begitu ya, bahkan black campaign sendiri. Bagaimana tadi peran dari Parmusi sendiri sih untuk merangkul umat Islam sendiri untuk sama-sama mensukseskan Pilpres tadi, tidak lagi panas begitu ya, tapi coba memberikan kehangatan, kesejukan begitu ya di dalam konstelasi Pilpres 2019. Ya, ini yang sedang kita berproses juga ya. Di dalam Mukernas 4 Parmusi bulan September lalu, karena Parmusi ini konteks Muslim, kita mengambil kebijakan bahwa seluruh kader dan dai Parmusi itu kita himbau untuk memanfaatkan hak pilihnya. Hak pilihnya secara independen ya, masing-masing, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengarahkan para dai kepada masyarakat untuk memilih pemimpin baik dalam pileg maupun pilpres yang taat beribadah, sesuai dengan penilaian mereka masing-masing. Taat beribadah, kita jaga dengan cara itu ya, agar ada kondusivitas. Namun demikian ini juga tidak mudah, karena memang ini soal pilihan ya. Di dalam tubuh Parmusi juga ada 2 kutub. Ya, di dalam 2 kutub yang harus dikelola secara baik ya, agar tidak menjadi perpecahan organisasi. Nah, ini proses pematangan ini sedang berjalan sekarang di dalam Parmusi. Karena pro kontra ya. Tetapi kita melalui langkah-langkah saya juga ingin memberikan edukasi bahwa kita berbeda nggak ada masalah, tapi innamal mu'minu ikhwana, sama muslim kita bersaudara. Jangan karena perbedaan pandangan politik kita satu keluarga pecah.
kita satu organisasi pecah gara-gara kita harus matang, dewasa dari waktu ke waktu. Itu saya pikir. Ya, Pak Usama, Anda sebagai politisi ini pernah kita tahu di Partai Demokrat. Ya. Oke, kemudian juga partai lain juga begitu ya. P3. Sebelumnya. Oke, sebelumnya P3 sendiri begitu. Ini partai itu. Bagaimana gambaran Anda partai politik sejauh ini begitu ya bisa memberikan tadi arahan yang kuat dalam mempersatukan ideologi begitu ya, kemudian juga tadi mensejahterakan, meningkatkan ekonomi nasional. Ya, harusnya itu yang dilakukan oleh partai politik, terutama dalam upaya untuk mempersatukan ya, melalui ideologi itu juga mampu meningkatkan kesejahteraan nasional. Tetapi kenyataannya kan kita dari pemilu ke pemilu itu belum tercapai. Oke, karena tujuan Pak? Itu. Karena apa? Karena memang pola rekrutmen, merit system di dalam rekrutmen partai politik manapun belum berjalan secara baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh TNI dan Polri, yang melalui satu jenjang rekrutmen dari bawah, kemudian menjadi pimpinan. Di partai politik ini, dari kader biasa bisa jadi ketua kalau dia besok punya duit, bisa dalam musda apa segala macam. Oke. Jadi ketua daerah, dan ketua daerah bisa kemudian menjadi wali kota, langsung menjadi pimpinan. Jadi proses transformasi nilai kepartiannya itu tidak menjadi prioritas melalui proses pengkaderan itu. Nah, itu yang sebetulnya kita harus tata infrastruktur politik kita, bagaimana merit system kader itu mengikuti pola-pola yang dilakukan. Bukan doktrinnya ya, tapi yang dilakukan oleh TNI berjenjang ya. Jelas, jadi tidak mungkin kalau belum pernah jadi ketua kecamatan dia menjadi ketua daerah gitu. Harus dibikin begitu. Ini kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk punya duit bisa jadi ketua daerah, ketua kota. Nah, ini nggak sehat yang begitu. Oke, jadi Anda melihat bahwa tadi begitu ya, proses kaderisasi dari partai politik sejauh ini mereka belum matang begitu ya dalam tadi memberikan bimbingan, arahan dan juga kepada kadernya sendiri untuk sama-sama merangkul. Tujuannya adalah satu, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang terjadi dengan pola yang sekarang berjalan ini, orang bisa lompat pagar segala macam. Yang terjadi para pemimpin daerah ini koruptor semua ini. 300 kepala daerah yang sudah diperiksa KPK kan luar biasa itu. Dari 518 kepala daerah, 300 sudah diperiksa dan mayoritas sudah masuk. Ini kan luar biasa, karena tadi itu mereka tidak memahami makna sebenarnya dia jadi politisi, menjadi kepala daerah untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan dirinya. Ya, ini banyak menjelang Pileg dan juga Pilpres sendiri. Ini banyak rekomendasi dari tokoh agama, kemudian juga ormas Islam sendiri begitu ya terhadap caleg tertentu atau pilpres tertentu sendiri begitu. Bagaimana sih arah angin dari Parmusi sendiri di Pileg dan juga Pilpres 2019? Kalau di dalam Pileg dan Pilpres seperti tadi sudah dikatakan, kita sudah bahas dalam Mukernas, karena berbagai aspirasi itu berbeda ya. Banyak partai di Parmusi ini. Kemudian pemahaman kader juga berbeda dalam menilai figur, maka kita arahkan figurnya pada kriteria yang bisa diukur oleh mereka masing-masing, ya kan, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya intinya yang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian figurnya yang taat beribadah, taat beramal. Yang paham kan mereka kalau Pileg. Pilpres kan mereka juga bisa Google siapa sih figur-figur yang itu dia. Kita serahkan pada mereka. Jadi ini begitu ya, pendidikan politik begitu ya, research ini perlu begitu ya dibimbing oleh semua masyarakat Indonesia agar mereka lebih melek lagi berpolitik begitu ya. Diedukasi. Kita bersiap Pak Usama, kita akan lanjutkan di toko kita. Jangan kemana-mana Pak Pemirsa, tetap bersama kami.